Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqballah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan seluruh perintahnya, dan kita berupaya maksimal untuk senantiasa meninggalkan segala larangannya. Insya Allah dengan seperti itu derajat takwa akan kita sandang di pundak kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah yang menggenggam langit dan bumi, Allah yang berkuasa atas segalanya, dan bahkan Allah yang menggenggam jiwa kita semuanya. Ketika turunkan Islam, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Jamaah Jumat rahimakumullah, khotib senantiasa dalam awal mengungkapkan ayat ini terus menerus. Ayat ini adalah sebagai ayat pamungkas turunnya Al-Quran. Pada hari ini aku sempurnakan agama buat kalian semuanya, buat kita semuanya. Wa asmamtu alaikum ni'mati. Islam itu sebagai sebuah kenikmatan. Wa raditu lakumul islam madina. Dan Allah yang menggenggam alam raya ini ridho atas Islam untuk dijadikan sebagai pedoman hidup, way of life manusia. Subhanallah. Mungkin dalam ayat-ayat yang lain yang Allah turunkan kepada Zabur, kepada Nabi Musa, kepada Harun, kepada bahkan mungkin suhuf-suhuf yang lain, mungkin tidak akan pernah dijumpai seperti itu. Namun jamaah rahimahullah, dalam kesejarahan banyak terjadi hal-hal yang memang kadang-kadang kita yang beragama Islam dan insya Allah belajar tentang al-Islam dibuat tercengang. Kenapa? Karena sejak zaman Rasulullah SAW, beliau Rasulullah yang diciptakan oleh Allah sebagai manusia ideal, manusia seluruh jagat. Sempurnanya manusia adalah Rasulullah SAW, adalah menerima Al-Quran, dan Al-Quran ditampilkan dalam diri Rasulullah SAW, baik sikap, perbuatan maupun ucapannya. Al-Quran menjelma dalam diri Rasulullah SAW seluruhnya, seluruh kehidupannya, baik ketika beliau menyampaikan agama ini dalam arti teologisnya, dalam arti ibadahnya, maupun dalam arti muamalahnya. Semua ditampilkan dalam diri Rasulullah yang sempurna dalam kemanusiaannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, pernah terjadi satu peristiwa. Rasulullah dan istrinya yang bernama Aisyah berada di luar, di teras rumahnya. Tiba-tiba ada serombongan yang sedang membawa jenazah, yakni jenazah orang Yahudi, dan rombongan tersebut adalah orang-orang Yahudi. Rasulullah yang sedang duduk dengan Aisyah berdiri Rasulullah bersama Aisyah. Aisyah menyampaikan, "Ya Rasulullah,
itu adalah jenazah Yahudi ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Bukankah mereka juga manusia? Bukankah mereka adalah turunan Adam, Nabi Adam? Kita hormati sebagai manusianya. Berdiri Nabi Muhammad SAW. Tetapi di antara mereka istadzana rahdu minal Yahud. Ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Di antara mereka ada yang tampil kemudian menyampaikan, wahai Rasulullah, Assalamualaikum, engkau celaka Rasulullah. Jamaah rahimakumullah, zaman Rasulullah sebagai manusia ideal sudah disampaikan seperti itu, dicemooh oleh orang. Celaka engkau Nabi. Rasulullah terdiam, tersenyum. Apa yang kemudian didengar oleh Aisyah? Qalat Aisyah menjawab. Apa yang dijawab oleh Rasulullah, oleh Aisyah? Wassalamualaikum wal la'nah. Subhanallah. Wahai Yahudi, engkau yang celaka dan engkau yang akan mendapatkan laknat dari Allah SWT. Rasulullah terdiam. Rasulullah yang ada di sampingnya tidak berbicara apa-apa dan kemudian menyampaikan kepada Aisyah, ya Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa alal amri kulli. Ya Aisyah, Allah itu suka kelembutan, kedamaian, alal amri kulli, pada seluruh perkara. Tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang disampaikan, seluruh perkara alal amri kulli. Subhanallah. Ya Aisyah, Allah itu suka kelembutan, suka kedamaian, suka yang tidak keras pada seluruh perkara. Kauliyahnya, ucapannya yang lembut, sikapnya yang lembut, perbuatannya yang lembut, tindak tanduknya semuanya lembut, bijak. Apa jawaban Aisyah? Qalat Aisyah, ya Rasulullah, alam tasma' al-qaul. Alam tasma' matakul ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa engkau gak dengar mereka menghina kita? Alam tasma' ya Rasulullah, engkau apa tidak mendengar mereka menghina kita, mencelakakan kita? Rasulullah dengan tersenyum menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, qad qultu ya Aisyah wa alaikum. Sungguh saya telah menjawab sebetulnya Aisyah, wa alaikum, cukup dengan seperti itu. Tidak dengan wasawang walaknah, tidak dengan semoga engkau celaka dan engkau mendapatkan laknat, tidak seperti itu. Jamaah Jumat rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan imam-imam yang lain, sangat sahih hadis ini. Kenapa umat Islam di muka bumi ini tidak mengambil ibrah dari hadis yang mulia ini? Kenapa umat Islam tidak mengambil dari Islam yang sudah Allah ridhoi kepada kita semuanya? Kenapa kadang-kadang kita berbuat yang kadang-kadang kasar, radikal, ataupun yang lainnya? Rasulullah dihina, Rasulullah yang agung dalam kemanusiaan, Rasulullah sebagai manusia ideal yang dihina, tetap dia tersenyum, beliau tersenyum. Jamaah Jumat rahimakumullah, kenapa Rasulullah sebagai pembawa al-Islam dihina? Karena mereka sudah terlampau sulit untuk menaklukkan ajaran Islam dalam arti teoretik maupun dalam arti yang lainnya. Sulit sekali menaklukkan al-Islam karena ajarannya sungguh sangat mulia. Kenapa mulia? Pertama, jamaah rahimahullah, semuanya rasional. Satu hal yang luar biasa yang dalam kaitan ini pernah kami sampaikan di beberapa ceramah terkait dengan persoalan Allah menggenggam kita dan Allah mewajibkan sholat terhadap kita. Sholat yang diwajibkan Allah kepada kita, yang sebentar lagi Ramadan akan datang dan akan terkesan buat kita semuanya, dan kemarin baru kita peringati tentang Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW.
as-sholah secara teoretik, secara keilmuan sebagai sebuah ibadah yang menghapus seluruhnya dari ibadah-ibadah yang ada. Kenapa? Karena jamaah rahimahullah, sempurna-sempurnanya ibadah kepada Allah adalah as-sholah. Dalam agama apapun tidak akan bisa menyamai tentang sholat. Kenapa? Dalam sholat kita berdiri, kemudian rukuk, dan kemudian sujud. Ketika kita berdiri kemudian rukuk, kita sedang membentuk sudut 90 derajat. Dan ketika kemudian kita sujud, kita sedang membentuk sudut 135 derajat. Dan ketika dalam satu rakaat ada 2 sujud, kalikan 235, ada 270 derajat. Berarti dalam satu rakaat ada 360 derajat. Itu adalah sebagai sebuah korelasi antara manusia beribadah kepada Allah dengan alam raya. Matahari mengorbit 360 derajat, bulan mengorbit 360 derajat, bumi mengorbit 360 derajat, atom mengorbit 360 derajat, bahkan sel yang ada dalam tubuh kita, darah kita, mereka juga berorbit mengelilingi inti sel 360 derajat. Apa artinya? Semuanya sujud dan tunduk kepada Allah, mengitari alam raya ini dalam kerangka satu-satunya untuk bersujud kepada Allah SWT. Maka penyembahan kepada yang lainnya Allah haramkan. Karena apa? Tidak sesuai dengan orbitnya alam raya ini. Allah desain sholat dengan Rasulullah dipanggil ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan satu wahyu yang luar biasa, untuk menyeregamkan, untuk seragam sujud kepada Allah, tafakur kepada Allah, semua menyembah kepada Allah, mengorbit 360 derajat. Lah, ajaran yang mulia ini sulit untuk bisa ditaklukkan, ditundukkan, dikalahkan. Akhirnya apa? Yang dicemooh adalah pembawanya Rasulullah SAW. Namun itu pun tidak akan bisa menenggelamkan tentang pamor idealita Rasulullah SAW. Bahkan kemudian dalam sisi kontennya Al-Islam disampaikan oleh seorang sejarawan yang namanya Anthony Reid. Dia adalah dari Selandia Baru. Sekitar tahun 60-an ada di Indonesia, tahun 52 beliau ada di Indonesia, kemudian meneliti sampai abad sekarang. Apa yang disimpulkan ketika beliau menulis atau meneliti tentang kenapa Islam demikian mudah tersebar di muka bumi ini? Ternyata betul adalah karena konten Islam. Yang pertama, kata Anthony Reid, Islam itu adalah agama yang portable. Apa itu portable? Agama yang mudah dijalankan oleh setiap orang di mana tempat. Ketika kita ada di kantor, sholat di kantor bisa. Ketika ada di jalan raya, sholat bisa, tinggal menggelar sajadah. Dimanapun kita, tidak usah pergi ke tempat ibadah yang secara formal ada, tetapi di sembarang tempat kita diperkenankan untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Itulah portable. Yang sebelumnya orang harus beribadah ke tempat-tempat yang formal. Begitu datang Islam di Nusantara, di Indonesia dan Malaysia, karena Anthony Reid adalah ahli sejarawan Indonesia dan Malaysia, dia menyatakan seperti itu. Karena terlampau mudahnya Islam dijalankan oleh orang-orang yang mengikutinya, oleh orang-orang yang menganut agama Islam. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian Rasulullah dalam kaitan dengan upaya menyampaikan bahwa Islam itu sebagai agama yang lembut terus-menerus beliau sampaikan, baik dalam kaitan dengan persoalan kauliyahnya, ucapannya, maupun perilakunya, maupun juga dengan sikapnya. Kemudian dalam sebuah hadis disampaikan oleh Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, Rasulullah menyampaikan kepada kita dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, ditanya oleh Ibnu Abbas, ya Rasulullah, ayul adyani ahabbu ilallah ya Rasulullah, agama apa yang paling dicintai oleh
Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjawab cukup singkat, al-hanifiyatus samhah, agama yang lurus dan agama yang penuh dengan toleransi. Jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan satu pelajaran yang luar biasa ini mari kita terapkan dalam kehidupan, baik dalam keluarga, baik dalam kehidupan di kantor, ataupun mungkin di masyarakat, di mana tempat, terapkan ayat-ayat tersebut, teks-teks agama tersebut, nas-nas tersebut yang sebenarnya sangat mudah. Kata Rasulullah, dinullah yusrun, agama Allah itu yusrun, agama yang mudah. Apa kemudian Rasulullah sampaikan? Yassiru wala tu'assiru, permudahkanlah orang-orang yang menghadap kalian, orang-orang yang ingin mendapatkan petunjuk, orang-orang yang ingin mendapatkan fatwa. Yassiru wala tu'assiru, jangan engkau persulit. Subhanallah. Mari kita upayakan, mudah-mudahan kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita berupaya pula berniat bahwa sebagai sebuah ibrah, sebuah pelajaran, dan sebagai uswah untuk Rasulullah SAW sebagai orang dalam kemanusiaannya, ada sebagai manusia yang sangat ideal dan manusia yang sempurna. Mudah-mudahan dengan seperti ini kita oleh Allah SWT diberikan keriduan, dan kita juga diberikan kemudahan untuk berniat dan kemudian bisa mengaplikasikan sabda Rasulullah tersebut, dan kemudian kita insya Allah akan menjadi orang yang sabar, dan Islam akan tetap cemerlang dimanapun orang itu membenci, dimanapun orang itu menghina. Islam itu akan tetap cemerlang dan tidak akan pernah bisa keluar dari bumi raya ini. Kenapa? Karena sebagai agama yang diridhoi oleh Allah, Allah yang menggenggam alam, Allah yang menggenggam jiwa, Allah yang menggenggam seluruh yang ada di luar ini, di luar yang diri kita ada. Insya Allah dengan kemampuan kita untuk menggapai seperti itu, kita mampu mewujudkan dalam satu kebersamaan bahwa hanya Islamlah yang paling mulia, dan kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua sekalian, dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatah, innahu was-sami'ul alim, wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'alal islam rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al maliku haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul amin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah, jangan mudah terpancing, jangan mudah terprovokasi, dan jangan mudah kita diganggu sehingga martabat al-Islam yang disandang oleh kita menjadi jatuh. Mari kita berislam dengan upaya untuk uswah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kelembutannya, kebijakannya, dan kehebatan yang lainnya. Mari kita mencoba dan kita berupaya maksimal untuk bisa menirunya. Marilah kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah mengabulkan doa kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir
lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana srif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta wa kaifa syi'ta wa kaifa syi'ta ya Allah. Rabbana srif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta wa kaifa syi'ta ya Allah wa kaifa syi'ta ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rfa'na al-ghala Allahumma rfa'na al-ghala ya Allah. Allahumma rfa'na al-ghala wal waba waz zalazila wal mihan wa su'al fitan ya Allah wa su'al fitan ya Allah wa su'al fitan ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qamis salah.